Susah atau gampang? Ya mungkin bagi kalian untuk awal yang belum paham, belum pernah mungkin ya, bukannya belum paham tapi belum pernah, mungkin bagi kalian susah. Tapi nanti coba diulang-ulang lagi videonya, kalian pause ya, bisa digeser lagi, diulang lagi, kalian sambil buka, kalau bisa buka dua perangkat ya, pakai HP satunya untuk memutar video di YouTube dan satunya pakai laptop untuk mempraktekkan, mencoba membuat PowerPoint-nya pakai komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, baik, kita jumpa lagi ya di sini di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik. Di pelajaran TIK kali ini kita akan membuat sebuah gambar ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya ya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membuat presentasi sederhana. Sekarang kita akan melanjutkan membuat gambar dengan Microsoft PowerPoint. Tentunya dengan tingkat kesulitan yang bisa dikatakan jauh lebih tinggi ya di atasnya. Tapi selagi kalian mau belajar, tidak akan ada hal yang sulit selagi kalian mau berusaha. Itu sebuah tantangan bagi kalian. Ketika itu sulit, kalian bisa hadapi. Itu akan menjadikan kalian nanti akan berkembang lebih baik. Anak-anak, pernahkah kalian melihat di sebuah status, misalkan di WA ya, di situ ada semacam video ya, video berbentuk animasi, ada suaranya juga ya, atau bisa juga itu bukan video tapi berupa gambar ya. Nah, di sini kita akan membuat seperti itu, semacam status yang berupa gambar, bisa juga dibuat video. Nah, itu tujuannya untuk mempromosikan. Misalkan kalian punya usaha nanti ke depannya, misalkan kalian jadi pengusaha ya. Nah, di situ bisa kalian buat desain produk-produk kalian ya, supaya orang lain itu melihat jadi tertarik. Nah, di sini saya contohkan video yang nanti akan kita buat kurang lebihnya seperti ini. Silakan disimak videonya. Nah, sudah ditonton kan ya? Bagaimana? Kalian kira-kira bisa buat nggak video seperti itu tadi? Ya. Itu menurut kalian susah atau gampang? Ya, kalau menurut kalian gampang ya, nanti kita pelajari lagi, coba nanti dibuat seperti itu ya. Bisa dicoba di rumah, banyak latihan. Mari kita belajar sama-sama. Oke? Oke anak-anak, sebelum saya mulai, saya ingatkan ya di sini. Jadi nanti kalau videonya terlalu panjang, tolong kalian tetap berusaha untuk memperhatikan dan memahami materi yang saya sampaikan, karena ini butuh konsentrasi yang tingkat tinggi ya, detail ya. Kalian harus cermat dan tidak bosan-bosan untuk memperhatikan ya. Sabar dulu karena menuntut ilmu itu butuh kesabaran supaya ilmunya menjadi berkah dan benar-benar bermanfaat. Jadi kalau kalian merasa belum bisa, belum paham, nanti bisa dijeda videonya, bisa diulang lagi dan dipraktekkan lagi, dipahami lagi ya di situ. Oke. Ya, untuk buat video yang seperti tadi, kita buka Microsoft PowerPoint-nya ya. Ini video yang saya desain, gambar yang saya desain menggunakan Microsoft PowerPoint. Gambar yang saya desain bisa diperhatikan seperti ini, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, oke, coba sekarang kita tampilkan slideshow-nya. Tampilannya seperti apa kalau dijadikan video ya? Bisa dilihat dengan cara diklik slideshow di sini ya. Kemudian from beginning.
Cukup. Kalau sudah selesai, diklik kanan gambarnya, kemudian Enso. Oke, untuk membuat seperti ini kita buat kurang lebih sama ya. Kalau berbeda sedikit-sedikit mirip gak apa-apa ya. Kemudian ini klik kanan, kita buat yang baru, new slide ya, new slide seperti ini. Yang pertama kita buat apa di sini? Yang pertama kita buat, kita kasih gambarnya, kita masukkan gambarnya dulu, kita masukkan gambarnya terlebih dahulu untuk mendapatkan gambar yang mana, background ya. Ini gambar background, kalian bisa cari di internet, banyak gambar background di situ. Nah, kalau nggak ada ya, nanti bisa download di link yang saya sertakan di bawah ya, di link YouTube yang saya sertakan di bawah ini. Ini saya coba contohkan bagaimana cara mendownload gambar. Ini kita buka Google Chrome-nya, tentu dengan koneksi internet ya. Kita cari dengan kata kunci background cerah. Nah, seperti ini. Kita pilih image. Ada enggak? Nah, ini kan ada seperti ini. Ini diklik dulu, kemudian nah bagian sini klik kanan, baru save image as. Save image as. Ini kemudian kita tentukan lokasinya, misalkan di main picture, atau kita buat folder baru, foldernya TIK 6 3 kelas 6 video yang ketiga. Nah, ini kita klik save, atau boleh kita kasih ganti nama pemandangan, save. Nah, sudah ke-download ya. Nih, mungkin kalian sudah paham, sudah pinter, biasa, nggak akan kesulitan. Tapi kalau yang belum biasa, maka harus dicoba dan jangan pernah bosan untuk mencoba. Sudah dapat gambarnya tadi. Bagaimana cara memasukkannya di PowerPoint sini? Kita buat dulu layoutnya yang slide kedua ini. Ini kita buat blank dulu, layout, kemudian blank. Nah, oke, sekarang kita masukkan gambar. Masukkan itu apa bahasa Inggrisnya? Insert ya, insert, kemudian picture. Nah, picture tadi ini yang sudah saya simpan di komputer. Kalau tadi downloadnya di picture sini, kemudian TIK63 sama ya. Nah, ini pemandangan, ini diklik insert. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kita buat, kita geser supaya kelihatan tampilan penuh. Nah, seperti ini dalam satu slide area di sini ya. Sudah. Nah, ini yang pertama. Gambar sudah. Yang kedua, kita buat judulnya. Kita buat judulnya. Insert. Ini pakai apa ini? Pakai apa ini? Pakai shape ya. Insert shape. Insert shape seperti ini. Nah, kita klik dulu di sini. Insert shape. Ini yang persegi tapi ada kotaknya. Persegi tapi ada garis lengkungnya. Nah, lalu kita buat warnanya di sini. Ini ya. Oke. Coba yang agak tua lagi. Nah, kalau sudah, kita kasih judul cara mendaftar. Ini judulnya kita pakai tulisan sendiri ya, bukan, meskipun ini bisa kita kasih tulisan. Ini kita akan buat judul pakai word art. Insert word art. Judulnya tadi apa ini? Cara pendaftaran santri baru SDIT Gilmani. Insert word art. Nah, pilih yang cara, harusnya bisa semua, pendaftaran santri baru. Ini sudah satu saja. Untuk SDIT Gilmaninya kita insert lagi, insert word art.
ini kita buat yang baru, SDIT Wilmani. Nah ini biar kecil gimana, boleh di blok, kemudian diperkecil hurufnya home. Ini itu kalian sudah familiar ya mungkin, bagi yang sudah sering mempraktekkan. Bagi yang belum harus dibiasakan. Ini diperkecil SDIT Wilmani. Nah sudah bisa ya. Nah ini kita buat desainnya. Berikutnya adalah membuat desain ini. Start, pendaftaran online, biaya formulir. Nah ini bisa kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Ini start itu kita pilih yang ini dulu, formulir dulu. Nah ini boleh diatur sudutnya berapa. Pendaftaran online ini kalau mau ngasih tulisan di shapes, di kotak yang kita masukkan pakai shapes ini kita klik kanan, kemudian edit text. Nah ini judulnya pendaftaran online, kita blok, kita buat ini maaf, kalau kita pakai Word tadi akan muncul di sini ya, akan muncul. Kita besarkan saja. Kalau lebih ini berarti terlalu besar, 20 terlalu kecil, 24 terlalu besar. Kita ambil tengah-tengah 22. Nah, sini. Pendaftaran online, kemudian panah ke kanan. Mana? Nah ini tinggal kita copy saja kalau sudah jadi seperti ini ya, karena ini kan sama, ini sama semua, 1, 2, 3, 4, 5, jadi copy-nya tinggal 5 kali aja. Ini kalau mau ngopi ini diklik, kemudian tombol kontrol di keyboard ditahan ya. Ini tombol kontrolnya ditahan tombol kontrolnya, kemudian diklik yang satunya lagi. Nah kalau mau kita memilih lebih dari 2 objek, baru dilepas tombol kontrolnya. Ini kita klik kanan, kalau sudah terpilih seperti ini kita klik kanan, jangan lupa klik kanannya jangan sampai geser ya. Klik kanan terus pilih copy. Nah, kalau sudah paste, klik kanan di luar, baru pastenya ini, paste gambar seperti ini. Ya, nah ini paste. Oke, sudah satu, paste lagi atau Ctrl V. Jadi ditekan pakai tangan kiri CTRL. Paste lagi itu CTRL plus V ya, CTRL plus V, ditahan dua-duanya. Pendaftaran online. Nah, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C itu copy, Ctrl V itu paste. Nah ini karena panahnya menghadap ke sana, kita taruh di sini, kita ubah menghadapnya, bisa diputar pakai ini. Ya, kemudian ini ditekan kontrol, ditahan tombol keyboardnya, kemudian dipilih 2 objek, baru Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Sudah. Nah ini agak pakai, kita hapus, delete. Masih ada satu lagi di sini, kita putar ke bawah. Nah sudah. Kalau sudah kita buat yang seperti ini, start sama finish ya. Start finish itu pakai yang kayak yang judul itu. Boleh juga nanti misalkan kalian mau berkreasi dengan yang lain ya, boleh. Klik kanan, edit text, kemudian start. Kemudian
kita copy, klik kanan copy. Jadi kalau copy garisnya harus berupa garis lurus, bukan putus-putus. Ya, ini diklik garisnya, sudah. Baru klik kanan copy. Kita perkecil lagi, kita zoom out. Nah, kemudian pastinya tadi gimana? Masih ingat? Pakai tombol apa? CTRL sama huruf P. Tahan, CTRL-nya tahan sama huruf P. Nah, ini start finish ya. Sudah jadi desain. Oh, tinggal kita kasih warna ya. Kita kasih warna yang berbeda. Tadi kan hijau ya. Bisa di sini format ya. Ini format warnanya. Nah, ini warnanya kuning. Nah, ini kontrol juga. Kalau ditekan tombol kontrol, lihat panahnya ini. Kalian bisa lihat panahnya kursornya. Itu akan berubah. Ini saya tekan tombol CTRL 1, 2, 3. Nah, panahnya jadi seperti itu. Kalau saya lepas, jadinya seperti ini ya. Ini kalau saya kontrol, sambil kita pilih yang lain. Bisa juga lebih dari 2 objek kalau mau memilih. Nah, pakai. Nah, sekarang coba saya ulangi lagi. Klik ini, kemudian kontrol. Ya, kita kasih warna yang berbeda, dia warnanya kuning ya. Nah, kalau kuning hurufnya harus kelihatan lebih terang. Ini hurufnya di blok, kasih warna hitam. Di sini ungu ya, di blok warnanya ungu. Mana tadi di format ya? Saya warnanya ungu. Nah, ini pendaftaran online tadi apa di sini? Bayar formulir, mengisi formulir observasi, kita ganti nama dulu. Bayar formulir, mengisi formulir observasi. Observasi itu semacam tes ya, untuk menentukan kalian biasanya Al-Quran itu nanti masuk di jilid berapa. Ada pengumuman, ini pengumuman. Nah, ini kalau lebih berarti terlalu besar. Ini 22, kita kasih 21. Terus terakhir masuk sekolah. Masuk sekolah. Masuk sekolah. Nah, dan ini kita ganti warna lagi. Warnanya apa tadi? Hijau. Ini warnanya oranye. Ini warnanya biru. Ini warnanya. Kita kasih warna ini ya, pink ya. Nah, ini ya sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita kasih logonya. Kita kasih logo di sini. Untuk mengasih logo, nanti logonya bisa di-download ya, di link di bawah ya. Logo SDIT Gilmani di sini saya siapkan. Di insert. Kalau mau masukkan logo berarti insertnya picture ya, gambar ya. Kemudian logonya itu kalau di komputer sini saya taruh di ini. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kalau sudah kita buat di tulisan di bawah ini juga sama kayak ini. Kita copy paste aja ya. Kita copy paste dari sini, klik kanan, copy, kemudian Ctrl V. Nah, ini untuk tulisan SDIT Gilmani. SDIT Gilmani, Jalan Ketintang Barat 1, 27 Surabaya. Saya buat besar. Oke, nah yang terakhir adalah kita kasih ikon media sosial punyanya SDIT Gilmani. Di bawah juga sudah saya sertakan, kalian tinggal download aja. Kalau sudah di-download, dimasukkan.
Nah, ini akun medsosnya. Nah, ditaruh di sini supaya, nah ini kayak gini sebagai promosi ya, juga bisa supaya orang lain itu tahu akun media sosial punya kita. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya terlalu naik ya, ini bisa kita geser. Bisa kita geser dalam jumlah banyak sekaligus. Caranya diklik di sini, klik, kemudian blok. Nah, baru ditarik ke tengah atau ke bawah. Nah, seperti ini sudah. Nah, jadilah sudah desain gambar kita. Setelah desain jadi, kita akan membuat animasi dari gambar-gambar yang sudah kita masukkan di Microsoft Word ini, supaya nanti bisa jadi sebuah video. Kalau diekspor jadi sebuah video yang bisa bergerak gambarnya. Nah, bisa bergerak. Kita kasih animasi kemarin sudah, masih ingat kan video? Bisa dilihat lagi, linknya bisa dilihat di bawah video yang kemarin kalau lupa. Ini animation ya, animation. Kemudian kita pilih gambar mana. Oh, sebelumnya kita lihat dulu slideshow-nya. Ini slideshow from beginning, itu untuk menampilkan animasi mana yang akan tampil duluan, mana yang akan tampil berikutnya sampai dengan terakhir. Bisa diklik from beginning. Nah, ini ada suaranya ya, ada suaranya ya. Nah, di sini ada judulnya, itu bergerak-gerak, kemudian dari start, kemudian kanan ke kanan, kemudian ke kanan ke bawah ke bawah. Nah, ini juga untuk logonya itu bergerak-gerak. Logonya bergerak-gerak. Kita ulangi lagi dari awal, coba. Nah, ini hanya bergerak-gerak. Ini masuk. Nah, backgroundnya bergerak. Ya. Nah, ada suaranya. Oke. Suaranya bisa kita masukkan dari linknya, bisa diambil di bawah ya, bisa di-download. Yang pertama tadi apa animasinya? Masih ingat? Ya, ini bergerak-gerak ya. Judul ini bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak itu masuk apa enggak? Apa keluar? Nah, itu enggak masuk, enggak keluar, tapi bergerak-gerak itu di animation di sini. Kemudian kita add animation. Nah, bergerak-gerak itu seperti ini. Emphasis, bukan termasuk yang entrance, bukan juga termasuk yang exit, tapi emphasis itu bergerak-gerak. Ini kita pilih filter. Nah, seperti ini. Ya, karena ini ada 3. Yang pertama kotak, yang kedua ini cara pendaftaran santri baru, yang ketiga SDIT 5 ini kita buat satu-satu. Nah, ini diklik sini, kemudian add animation, filter. Kita klik di sini, kita klik add animation, kita klik filter. Nah, sudah. Kita lihat tampilan animasinya. Nah, ini bisa diperhatikan di layar ya. Kalau tampilan animasi seperti ini ada gambar mouse-nya. Itu berarti untuk menjalankan animasinya kita harus ngeklik mouse duluan. Kita harus ngeklik mouse. Kita buat supaya kita tidak perlu ngeklik mouse ya. Animasinya kita buat biar berjalan secara otomatis. Ini bisa kita ubah. Ya, yang pertama itu tadi kotaknya ya. Ini di bagian atas ini di start, ini bisa diklik startnya itu with previews. With previews itu ada, ini ada on click, itu berarti harus diklik. With previews itu berarti artinya bersamaan dengan animasi sebelumnya, dan yang terakhir itu after previews, itu artinya kalau animasi sebelumnya sudah selesai berjalan, baru animasi ini akan bergerak. Nah, ini kita pilih yang bersamaan with previews. Nah, ini angkanya jadi 0 tadi 1. Yang ini kita pilih dengan with previews juga. Ini kita pilih with previews juga. Nah, jadi ketiganya berbarengan.
Oke, yang pertama ini untuk animasi ini ya. Sekarang yang kedua, animasi untuk startnya ini masuk ya, berarti tadi mulainya kan awalnya nggak ada, jadi ada. Dari yang nggak ada jadi ada. Ini start ini kita add animation. Nah, kalau masuk itu bisa kita pakai whip aja. Nah, kalau tadi kan dari bawah, ini bisa kita ubah arahnya dari samping kiri. Nah, seperti itu. Demikian juga yang, nah ini kita atur lagi. Ini startnya karena tadi bersamaan ya, berarti ini with previews. Kemudian yang kedua, pendaftaran online itu juga sama, kita pakai animasi whip saja, tapi dari samping kiri. Nah, kalau tadi ini dulu baru ini, berarti start dulu baru pendaftaran online. Berarti kan nggak bersamaan. Kalau nggak bersamaan, ini diklik apa? Jadi bisa dipilih di sini, bisa juga di sini startnya. Dipilih start after previews, ya, after previews. Ya, seperti ini. Kemudian jadi ini selesai baru ini. Ya, yang ini selesai baru ini. Kemudian ini juga whip, tapi dari kiri. Semua kita blok saja biar kita satu kali buat animasinya. Di blok animationnya whip, tapi dari kiri. Nah, karena ini bergantian, jadi kita tinggal pilih startnya itu after preview semuanya. After previews. Nah, seperti ini. Kalau ini juga whip tapi dari atas, from top. Startnya juga after previews. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini whip tapi dari kanan. Whip tapi dari kanan. Bahasa Inggrisnya kalau Ustaz keliru mohon dimaklumi ya, karena bukan guru bahasa Inggris. Jadi yang benar mungkin whip atau web ya. Kalian bisa tanya ke guru bahasa Inggris ya. Ini kalau ada berapa animasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih apa tadi? After previews, karena semua berjalan secara bergantian. Nah, terakhir ini. Jadi mulainya ini bergerak-gerak, kemudian ini yang terakhir ini. Sekarang kita coba tampilkan slideshow-nya. Kalau from beginning ini dari awal, kita pilih dari from current slide atau dari slide yang aktif ya. Ini dari slide kedua yang aktif, berarti kita pilih from current slide. Nah, seperti ini. Ya sudah, tuh ini nggak bergerak-gerak, ini jadinya sudah berhenti, padahal tadi kan bergerak terus. Gimana caranya? Nah, ini bisa kita, tadi animasi yang judul ini ya, atas sendiri ya, itu bisa kita atur ulang. Effect option, timing ya, timing bukan effect option, timing ya. Ini klik panahnya, kemudian timing, kemudian repeatnya ini kita ubah sampai dengan, kalau ini repeat itu diulangi, pengulangannya berapa kali pergerakannya, titernya itu ya. Ini kita pilih end of slide ya, karena akan kita ulang terus. Nah, seperti itu. Ini juga repeatnya, timingnya kita buat sampai until end of slide. Terakhir ini timingnya kita buat until end of slide. Nah, coba kita tampilkan slideshow-nya, slideshow from current slide. Nah, jadi ini bergerak terus ya, cara pendaftaran santri baru ini bergerak terus meskipun di sini sudah berjalan, meskipun ini berjalan, jadi ini tetap bergerak. Setelah ini kita kasih animasi, selanjutnya kita buat, ini belum dikasih animasi ya tadi. Animasinya seperti apa logonya? Ini coba kita lihat di slide satunya. Nah, ini logo ini bergerak-gerak seolah-olah berputar. Tapi coba kalian perhatikan,
Coba kalian perhatikan apakah logonya ini benar-benar berputar. Jadi ini kan nggak berputar ya sebenarnya, ini cuma membesar mengecil, membesar mengecil, membesar mengecil, karena tulisan Iqra di sini ini tidak kebalik. Kalau berputar kan jadinya kebalik ya posisinya. Kalau tadi di kanan, berarti kalau berputar nanti jadi ke kiri. Nah ini sementara ini hanya membesar dan mengecil, membesar mengecil, itu efek saja. Coba ini kita kasih, tadi sudah ada animasinya. Oh ini. Nah ini kita kasih animasi, insert, pakai animation, add animation. Nah kalau bergerak itu pakai ini. Kalau membesar mengecil itu grow and shrink. Grow itu tumbuh, shrink itu mengecil ya. Nah tumbuhnya bisa kita atur di sini, bisa kita atur posisinya. Ini startnya kita geser ke atas ya. Kalau tadi ini di bawah, nanti jadinya terakhir kita taruh di atas sendiri saja ya. Nah ini startnya juga kita atur with previews. Nah kita atur effect option di sini. Effect option itu size nya berapa. Kalau larger ini size nya 150, ini berarti artinya dari ukuran normal dia membesar. Karena kita dari ukuran normal kita mengecil ya, kita jadikan 150 ini kita ubah jadi 0. Nah 0, kemudian membesarnya mengecilnya itu bagaimana, dalam posisi vertikal atau horizontal atau kedua-duanya, vertikal horizontal ya. Kalau lingkaran jadi membesar, tapi kalau itu kan segitiga, jadi itu posisinya hanya horizontal saja. Ini 0, ini kita ubah horizontal. Nah ini masih 150, kita ulangi lagi jadi 0. Kalau sudah enter. Nah ini sudah 0 horizontal ya, 0 horizontal. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa animasinya. Nah jadinya seperti ini. Ini hanya satu kali ya. Sementara kita menginginkan animasi itu berulang, jadi dia mengecil supaya dia bisa jadi lebih besar lagi, maka kita kembalikan dengan klik di bagian auto reverse di sini ya, di bawahnya. Diklik, jadi ketika sudah sampai kecil dia akan membesar. Kita klik OK. Coba kita, nah perhatikan setelah kecil dia membesar. Nah seolah-olah dia berputar, tapi itu baru satu kali. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana bila ini akan kita tampilkan animasinya berulang kali. Ini kita klik timingnya ya, timing. Nah ini repeatnya kita ulangi sampai until end of slide. Nah ini akan berulang terus. Coba kita lihat lagi from. Nah ini dia akan animasinya berulang ya, membesar mengecil, membesar mengecil. Nah, sudah jadi. Kalau kita bandingkan dengan yang apa, nah, hampir sama ya. Oh, di bagian terakhir ada pergerakan gambar backgroundnya, itu bergerak-gerak. Ini tinggal kita kasih titter aja satu kali, animation ini ya, titter tik. Nah, satu kali, ini terakhir. Tentunya ini after reviews. Gimana? Susah atau gampang? Ya mungkin bagi kalian untuk awal yang belum paham, belum pernah, mungkin ya, bukannya belum paham tapi belum pernah, mungkin bagi kalian susah. Tapi nanti coba diulang-ulang lagi videonya, kalian pause ya, bisa digeser lagi, diulang lagi, kalian sambil buka, kalau bisa buka dua perangkat ya, pakai HP, satunya untuk memutar video di YouTube dan satunya pakai laptop untuk mempraktekkan, mencoba membuat PowerPoint-nya pakai komputer. Ya, harusnya kalian
bisa belajar di sini supaya kita bisa sama-sama. Jadi kalau ada yang salah bisa mendampingi, tapi kalian harus belajar di rumah. Jadi bisa disesuaikan ya di situ. Ya, ini selingan saja. Kita lanjut. Banyak ya materinya. Semoga kalian bisa istirahat dulu atau dilanjut nanti videonya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat hasil ini. Kita jadikan sebuah gambar ya, kita supaya gambarnya itu bisa dibagikan misalkan di status WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan medsos yang lain ya. Ini tinggal kita save saja. Ini kan file, save as, kemudian komputer, pilih lokasinya di mana, dari kanan 3, baru kita klik save ya. Yes. Nah, kalau sudah, ini file PowerPoint, jadi harus di save dulu ya file PowerPoint supaya nanti kalau terjadi apa-apa dengan komputer itu kita punya backup-nya dan nggak bingung. Save as komputer. Kalau tadi file PowerPoint itu tandanya ini PPTX ya. Save as tipe di sini PowerPoint Presentation PPTX. Nah, kalau kita ingin menyimpannya dalam bentuk gambar, ini kita ganti dengan, kalau gambar itu apa? JPG ya. Bisa kita buat pilih JPG. Nah, kita save. Ada dialog box seperti ini. Which slide do you want to export? Manakah slide yang ingin kamu ekspor atau ingin kamu simpan? Apakah semua slide atau hanya slide ini aja? Karena kita tadi pilih yang slide kedua, ini kita pilih just this one. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya, cara pendaftaran siswa baru. Nah, ini yang kita buat seperti ini. Ini bisa kita save di status. Kalau kita ingin membuat video, tadi ada yang kurang ya, maaf, tadi ada yang kurang. Kita harus kasih suara dulu supaya kelihatan menarik. Bagaimana suaranya? Kita bisa mencari suara, itu bisa cari di YouTube, download di YouTube. Misalkan kata kuncinya seperti ini, copyright sound garis miring spasi, kata kuncinya apa ya ini? Kata kuncinya fun. Nah, misalkan funny, no copyright sound funny. Nah, itu kita pilih ini ya. Coba kita dengarkan. Nah, udah, ini aja. Sudah. Kita kalau ingin download, ini di copy linknya ya. Klik kanan, copy. Kita masuk di tab yang baru, plus tambah, kemudian ytmp3.cc. Nah, sudah muncul ini, kita paste. Kemudian ini pilih MP3 ya, karena kita ingin download gambar audio suara, kita pilih MP3. Kalau kita ingin download video, kita pilih MP4. Ini MP3, convert dulu, download. Nah, jadi kita nggak usah install downloader seperti IDM atau yang lain, kita cukup download secara online sudah cukup. Tunggu sampai selesai. Nah, ini karena terlalu lama, kita skip saja. Oke, kita lihat, kita cari yang sudah ada downloadan. Kita cari yang sudah terdownload, audio yang sudah terdownload di komputer ini. Di sini misalkan musik tutorial. Nah, ini nanti akan saya bagikan. Nah, ini tutorial. Kita klik insert karena kita memasukkan. Untuk memasukkannya kita klik insert. Kalau tadi gambar, sekarang kita pilih audio. Audio itu online atau audio on my PC, karena sudah di-download, jadi pilih yang my PC. Nah, tadi lokasinya di ini.
tutorial. Muncullah seperti ini. Nah, ini ikonnya ini biar tidak mengganggu, kita taruh di luar. Dan durasi audionya harus kita perhatikan. Ini ada berapa? 26 menit ya. Ini kita potong supaya tidak terlalu panjang, karena video slideshow kita hanya sebentar saja. Coba kita coba dulu slideshow. Ini nggak bunyi ya, supaya ini bunyinya otomatis. Playbacknya kita ganti, jadi startnya itu nggak kita klik tapi otomatis. Nah, di sini kita taruh di atas. Ini animasi suaranya kita taruh di atas. Nah, jadi ketika di slideshow dia akan berbunyi pertama kali. Sekarang ini kita atur supaya tidak terlalu panjang. Jadi di trim audionya ini kita potong durasinya. Nah, ini durasinya dari 26 menit kita pakai berapa menit? 1 menit saja cukup, nggak usah panjang-panjang, karena video di status itu biasanya cuma 30 detik ya. Nah, ini misalkan 45 menit, kita klik OK. Coba kita klik lagi slideshow. Nggak jalan ya, karena di sini ya, ini adalah nunggu sampai dengan ini selesai. Nah, biar suaranya itu bisa tampil bersamaan dengan sebelumnya, berarti kita atur suaranya tidak di nomor 1 ya, ini kita atur di nomor 2. Nah, seperti ini. Coba ini tinggal diklik, digeser saja, kemudian kita klik slideshow. From current slide, coba. Ya, sudah bisa ya. Terlalu lama tadi animasinya, berarti picture 23 itu mana? Oh, harus nunggu ini selesai dulu. Kita Nah, kita atur saja ini di bawah sini, kita naikkan yang masuk ini pertama kali. Jadi begitu masuk ini langsung berputar bersamaan. Coba ini from current slide. Nah, oke, kalau sudah jadi, langkah terakhir adalah kita mengekspor video. Kita membuat file presentasi ini, kita simpan jadi file video. Supaya jadi file video, ini slide 1 kita hapus saja. Kita hapus supaya slide 1 kita hapus supaya tidak ada double video ya. Jadi yang video yang kita pakai hanya slide 2 saja. Ya, ini klik kanan, delete. Kalau kalian hanya 1 ya berarti nggak usah hapus ya. Yang terakhir adalah file, kemudian save as, kemudian pilih di sini. Kita pilih kalau file video, file save as tipenya kita ganti dengan MP4 ya, ini .mp4 itu MP4. Baru kita klik save. Oh, sudah ada namanya, kita coba kasih ganti nama yang baru. Berarti tadi sudah saya simpan dulu. Kita ganti nama
coba video. Nah, coba video, save. Nah, ditunggu sampai loading ini selesai. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Kalau di sini sudah selesai, nanti, nah ini sudah selesai. Oke, kita lihat tadi di mana. Coba video ya, di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, videonya sudah kita ekspor jadinya seperti ini. Ya. Tadi terlalu cepat ya, supaya tidak terlalu cepat habis, kita kasih tambahan lagi satu buah objek. Misalkan kita kasih shapes di sini ya, kita kasih taruh di luar. Ini sebagai timer supaya ketika orang nonton sampai selesai di sini nggak langsung habis videonya, tapi ditunggu dulu sampai selesai ya, sampai bacanya itu puas. Kita pilih animation play in misalkan sembarang ya ini. Nah, ini kita atur durasinya. Durasinya kalau ini hanya setengah detik, ini kita ubah jadi misalkan berapa? Mau berapa detik? 5 detik ya. Nah, seperti ini misalkan 5 detik. Startnya kita ubah after previews ya. Oke. Ini untuk timer saja. Sebenarnya nggak pakai gambarnya, tapi untuk timer supaya untuk melihat hasilnya itu kita puas dengan hasilnya. MP4. Coba video ini yang kedua, saya coba nanti save as. Oke. Ditunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat di foldernya tadi. Coba video 2. Nah, kalau tadi cepat ya, sudah selesai, sudah habis. Nah, ini ada jeda dari animasi yang terakhir sampai dengan ini, animasi yang terakhir di sini sampai dengan 5 detik ya tadi, supaya kita juga cukup waktu untuk bacanya. Nah, oke ya, demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin cukup panjang ya, dan mungkin kalian belum 100% paham. Coba diulang-ulang lagi bagian mana yang kalian nggak paham, dicoba lagi, diulang terus videonya, materi yang saya sampaikan sampai benar-benar kalian itu paham ya. Oke, cukup materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian bisa mempelajari dan memberikan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.